Halo teman-teman, balik lagi di acara Get Insight. Untuk episode kali ini kita masih melanjutin dari episode terakhir, yaitu pembahasan tentang roh-roh jahat. Kalau teman-teman belum nonton episode terakhir, teman-teman bisa cek di kolom deskripsi. Di situ ada link yang bakal direct teman-teman ke video terakhir. Nah, untuk kali ini kita langsung aja lanjutin pembahasan kita. Oke Kak, kita lanjutin ya. Nah, Kak Sony, menurut Kak Sony nih, apa sih manuver kuasa gelap yang paling membahayakan anak muda saat ini? Ini pertanyaan cerdas. Siapapun yang nulis ini cerdas. Kenapa? Karena gini, setan itu, karena dia pimpinan tertinggi, ya Hilal bin Sahar, ya, setan itu punya strategi di setiap masa. Jadi masa ke masa dia itu kan beda. Kalau flow baca Kejadian 3 itu kejatuhannya manusia. Setelah itu beda Kejadian 5. Wah, itu kesegambaran dengan Yahweh Elohim sudah nggak ada. Keserupaan dengan Yahweh Elohim nggak ada. Dan kemudian kalau kita melihat muncullah apa? Bangsa raksasa. Bangsa raksasa ini bukan roh jahat, misalnya setan kawin sama manusia, enggak. Tapi bicara apa? Mengenai raksasa ini kejahatannya luar biasa. Ketika anak manusia ketemu dengan anak-anak Allah, ini jangan ngomongin ya, ini malaikat bukan. Itu keturunan Set kawin sama anak-anak Kain. Yang satunya penuh kejahatan, yang satunya dibesarkan segambaran dan seserupaan dengan Tuhan. Dan kalau kita ngelihat bahkan ketika air bah, anaknya Nuh, Sem, Ham, Yafet, ya, Ham ini kurang ajar, apanya itu mabok, dan alat kelaminnya lihat jadi ketawain. Nah, dia bagian ini lihat, ya, ternyata air bah, kengerian sekian bulan, banjir besar, itu tidak membuat kodrat manusia hilang, hanya ngeri sesaat. Ya, sama seperti orang yang suka ngebut, nyetirnya ngebut. Ketika ada kecelakaan, dia lihat ada darah di mana-mana, ada kematian, ada efek jerah sesaat. Setelah sebulan dia ngebut lagi. Nah, efek jerah sesaat ini, kodrat dosanya nggak pernah hilang. Makanya dikatakan firman Tuhan, jangan beri kesempatan pada itu. Topon tempat berpijaknya setan dalam kehidupan kita itu harus dihilangi. Kodrat dosa jadi kodrat ilahi. Nah, satu ketika, ini penjelasannya panjang nih. Satu ketika yang namanya Petrus itu pernah seakan-akan membela Yesus. Waktu Tuhan Yesus bicara diangkat ke Yerusalem, dia akan mati di sana dan bangkit pada hari ketiga. Petrus pakai nama Tuhan, sekali-kali tidak akan terjadi dan lain-lain. Bla 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 bla. Wah, gitu. Tuhan Yesus pegang bahunya dan balik, dia bilang. Tuhan Yesus ngomong, "Kenyang iblis." Nah, kita tahu bahwa roh jahat yang hierarkinya roh jahat itu yang paling tinggi tidak tinggal di pohon, tidak tinggal di danau, tidak tinggal di air terjun, tidak tinggal di goa, tidak tinggal di kuburan, tidak tinggal di mana? Nah, ini banyak kan di rumah tua. Kita sudah kemasukan terus Conjuring, Annabelle, Falak dan lain sebagainya. Nah, udah ini kenapa ya? Lo senyumnya gitu ya. Nah, jadi gitu tuh. Kemasukan semua nih. Ya. Jadi di sini udah masuk. Wah, seakan-akan kalau masuk di sini Exorcist dan lain sebagainya. Udah ini di Netflix ada apa? Midnight Mass gitu. Kan seperti itu tuh. Di otak ini bicara seperti itu. Nah, iblis, setan sedang apa? Sedang mencoba mengganggu pikiran kita seolah-olah sama toh cara kerjanya tuh dengan ini. Setan tuh membuat pemikiran seolah-olah Tuhan itu hanya tinggal di gereja yang hanya didatengin sekali seminggu. Nah, dia buat juga, oh, ini tempatnya roh jahat di mana? Mengesankan. Padahal roh jahat yang paling tinggi, setan hierarkinya setan. Kuasa kegelapan yang paling tinggi itu tidak tinggal di tempat-tempat. Di mana coba? Pikiran manusia. Apakah Petrus waktu itu kerasukan setan? Fisiknya, jiwanya, rohnya, cakarnya, matanya berbalik, terus kemudian dia nempel di atas? Enggak. Sama sekali enggak. Dia kerasukan setan bukan.
pikiran, mindset. Bayangin. Maka dari itu, sampai muncul apa? Di 1 jam. Dia beri ide seorang namanya Karl Marx. Sampai jadi apa? Komunis. Dia beri ide kepada David Moses. Jadi Genie of Hope. Ngerti ya? Dia beri ide pada banyak orang. Mengenai yang apa? Pengajaran. Yang apa? Pengajaran Yesus yang asal. Dirampingkan. Dimanusiawikan. Diberi batas. Ini yang bahaya. Nah, yang sekarang ini makin ke sini. Bayangin. Kita sudah mulai permisi. Ketelanjangan dikasih apa? Ketelanjangan dikasih label art. Betul enggak? Art. Terus kemudian apa? Lust, nafsu. Dikatakan apa? Makanya orang nih melakukan hubungan seksual diberi label making love. Nah, makanya apa itu making love? Enggak. Makanya kata-kata itu dibuat sederhana dan dibuat dia apa? Seakan-akan apa? Masuk sekali, katakan apa? Kamu manusia. Tuhan tahu. Dibuatlah sebuah pengajaran muncul namanya Hyper Grace. Masuk lagi di pemikirannya orang ini, kerasukan setannya bukan dalam bentuk yang lain. Tetapi kerasukan setannya di mana? Dan kalau itu sudah masuk di ranah orang umum, ditanam, tidak ada manusia bisa sempurna. Iya kan? Terakhir ngomong iya. Gitu loh. Makanya hari-hari ini yang perlu diwaspadai. Kalau kita dengerin musik, nggak apa-apa. Dengerin aja, bagus semuanya. Tapi kita mesti dengerin. Liriknya dari mana? Lagu keputusasaan. Lagu bunuh diri. Kita melihat. Ada beberapa lagu yang memang betul-betul merusak. Kita melihat. Jadi, yang paling mengerikan, dia taruh ide. Masih ada hari esok. Masih adalah Tuhan bisa terima. Makanya katakan gini, lagi salah satu. Dimunculkanlah. Enggak apa-apa. Gue lahir beda. Yang laki-laki ngomong, gue memang suka laki-laki. Ini kan karena Tuhan. Yang perempuan, gue kan suka perempuan. Gue bukan apa nih yang perempuan, gue suka perempuan, gue nggak suka laki. Ya Tuhan yang ciptakan gini, Tuhan tanggung jawab. Ngerti ya? Jadi yang berbahaya itu di sini. Ada label juga ditanam. Tuhan kan mengerti. Tuhan mengerti. Giliran Tuhan nyuruh kita sempurna. Tuhan, kau tahu kelemahan. Ya toh? Tapi begitu giliran kita perlu dijawab doa, tiada yang mustahil begitu. Betul nggak? Padahal kalau kita ngomong, Tuhan aku hanya manusia biasa yang tidak bisa sempurna. Terus Tuhan jawab gini, tidak ada yang mustahil bagi kita. Lakukan. Habis loh. Makanya mendekadensi kebenaran firman Tuhan itu salah satu. Kalau ngomongin dunia roh, nggak ada batas ya. Makanya formatnya harus beda. Sampai di sini mengerti kah? Ada lain belum? Nah, kalau gitu Kak, gimana nih cara kita bedain pikiran dari si yang jahat atau bukan? Karena Petrus sendiri yang tiap hari bergaul sama Tuhan aja bisa gitu jatuh. Gimana dengan kita? Pertanyaannya bagus banget. Petrus ikut 3,5 tahun. Ikut 3,5 tahun, ya. 3,5 tahun bisa dibohongin sama setan. Tapi makin lama makin bisa dibohongin nggak?
Lo bisa bedain nggak suara mama melangkah, atau adik kamu atau kakak kamu melangkah, atau tetangga kamu melangkah, atau teman baik kamu melangkah? Bisa bedain nggak? Kalau Bisa. orang rumah bisa. Bisa ya. Kenapa, Flo? Karena terbiasa. Ya, karena kamu bergaul dengan dia. Kalau kamu bergaul satu rumah, ya kamu sambil merem juga tahu, ini mama melangkah. Oh, ini anjingku melangkah. Betul nggak? Nah, itu juga sama Tuhan. Makin kamu bergaul dengan firman, makin kita bergaul dengan firman, makin kita tahu, ini suara Tuhan. Oh, ini suara batin. Oh, ini suara kaya. Seperti itu. Jadi makin kita bergaul dengan Tuhan, kita bisa ngiris tipis banget. Kayak kalau yang suka sashimi, ya, itu pisau Jepang. Itu mahal harganya. Dia bisa motong tipis sekali dengan sampai selembar. Kalau kita betul-betul, kita ini betul-betul hidup dengan Tuhan. Kita bukan hanya bisa membedakan yang baik dan yang jahat, yang benar dan yang tidak benar. Tapi kita bisa membedakan yang benar dan yang hampir. Satu ketika Flo misalnya nih mau menikah yang dengan pria atau yang hampir pria. Nah, ngerti ya? Nah, ini langsung senyum Flo-nya. Ya pria lah Kak Son. Nah, ya seperti itulah supaya kita tidak dibohong. Bergaul. Baca firman, renungan harian, doa. Aduh, sarananya tahun 2020-2021 pandemi ini luar biasa. Kita harus bersyukur. Nggak ada yang namanya Zoom ini tahun 2010. Nggak ada. 2015 nggak ada. Kita baru dapat berkat yang namanya Zoom. Saya bisa khotbah di Sydney, bisa khotbah di Belgia, bisa khotbah di mana-mana. Kemarin di Amerika. Karena Tuhan izinin sebuah bencana yang namanya pandemi. Jadi bisa bedain ya, Flo. Bisa bedain ya. Kenapa? Karena kamu pergi. Seperti itu. Ya, silakan. Berarti kita sebagai anak-anak Allah itu bisa melawan pengaruh dari roh-roh jahat, entah itu secara langsung maupun dalam pikiran itu, hanya dengan bergaul sama Tuhan, ya Kak? Ya, itu betul sekali. Justru karena kita bisa melawan pengaruh roh jahat kalau kita jadi anak-anak Allah. Jadi anak-anak Allah itu proses, tidak terjadi dalam satu hari. Harus ada progres. Dan makin kita mendekat kepada Tuhan, dengar nih, ini analogi. Kalau kita mendekat ke cahaya, kegelapan itu tambah lama tambah sirna, tambah lama tambah sirna, tambah lama tambah sirna. Bahkan hidup kita dikelilingi cahaya. Satu percakapan saya dengan orang yang punya ilmu. Waktu itu saya sudah terima Yesus, terus kemudian saya sudah lepaskan ilmu semua ilmu saya sudah lepas. Saya duduk di depan seorang bapak yang tangannya penuh cincin, baju hitam-hitam. Terus ini ada akar bahar yang gede. Dia lihat saya dalam sekali. Mulutnya komat amit. Pakai baju hitam-hitam dengan ikat kepala, terus dia ngomong gitu. Kamu punya pegangan. Saya ketawa. Rupanya dari tadi si dukun ini, ya dukun ini nggak tahu gimana caranya dia itu ada di depan saya, gitu. Sambil komat amit begitu. Saya ketemu dia di suatu tempat. Coincidence. Terus lagi duduk dan lihat saya. Kamu punya pegangan. Pegangan itu artinya jimat, kayak gitu loh. Jadi dalamnya ada isinya roh jahat. Tahu yang terjadi. Luar biasa. Saya ngomong gini, Mas, saya nggak punya pegangan. Nggak mungkin, dia bilang. Kenapa? Saya nggak bisa baca kamu. Oh, dia rupanya mau baca saya. Mau baca pikiran saya, mau baca hati saya.
Kok bisa sih? Iya, namanya kalau hidup kita dikuasai oleh kuasa kegelapan, ya setan yang ada di sana saling komunikasi lah. Roh jahatnya saling komunikasi, gitu loh. Nah, itu wajar sekali. Makanya dia nggak bisa baca saya. Karena kenapa? Ya, servernya beda. Nggak satu server. Ngerti ya? Nah, terus saya bilang begini sama dia, kenapa kamu nggak bisa baca saya? Dia bilang, kamu masih punya pegangan? Nggak punya pegangan. Yang namanya pegangan. Saya ambil contoh ini. Ya, ini post-it. Dia bilang, yang namanya pegangan itu lebih kecil dari yang... Jangan dipikir loh, sampai sekarang orang-orang banyak yang punya pakai susuk. Pakai susuk lah, pakai jimat, pakai apa, banyak banget. Yang namanya pegangan atau jimat itu lebih kecil daripada yang pegang. Tapi ngatur. Orang-orang yang pegang jimat itu apa? Kalau mau ke WC, sesakit perut apapun, dia ini harus berusaha melepaskannya dan menaruhnya di depan listrik atau di satu kamar. Bayangin. Kadang-kala kan kalau kita sakit perut kan, perut dengan otak kan tidak sinkron. Belum mikir udah keluar kan? Kan gitu kan? Kan begitu. Bayangin kalau lagi sakit perut suruh ngelepas jimat, itu susah payah. Nggak boleh makan sate. Nggak boleh jalan di bawah jemuran. Harus ngasih makan di Jumat Kliwon atau Jumat Legi. Bayangin. Jadi kita diatur-atur gitu ya, Kak? Diatur-atur. Katanya setan yang menghamba kepada kita. Padahal kita yang menghamba kepada mereka. Sudah kecil ngatur. Terus si dukun tuh teriak sama saya. Maksudmu apa? Gak, yang ngomong itu kayak limbat. Tapi limbat kan gak ngomong. Oh, yang terjadi. Waktu itu ngomong ke saya. Dan saya ngomong begini. Saya itu gak punya pegangan. Karena yang namanya pegangan itu lebih kecil daripada yang megang. Sudah kecil, ngatur. Kalau saya, Mas, saya yang kecil. Saya ini kecil. Yang pegang saya namanya Gusti Yesus atau Tuhan Yesus. Ini loh genggamannya. Makanya kalau kamu macam-macam ini kamu. Saya bilang gitu. Ngerti ya kodenya ya? Ini kamu. Gitu. Makanya kalau masih ada teman-teman pemuda, youth, yang tidur, umat kami, Tuhan kirim pasukan malaikatmu. Ya, jaga di depan, di samping, di kiri, di kanan, di atas, di bawah. Bayangin tuh. Kalau satu anggota keluarga isinya 6 tuh. Dan masing-masing berdoa dengan pola yang sama. Tuhan, kirim pasukan malaikatmu. Ya, berarti kalau 6 orang, berarti ada 6 kepala pasukan. 6 kepala pasukan dan ada ribuan malaikat yang nganggur. Satu malaikat saja itu anak sulung Mesir mati semua. Satu malaikat saja, sepertiga orang Israel itu pada zaman Daud itu bisa bubar semuanya. Bisa kebayang. Ini 6 pasukan. Bayangin, kepala pasukan itu mungkin ada di atap rumah sambil ngomong gini, lu ngapain di sini? Ya, lu ngapain di situ? Satunya pasti ngomong gini, nggak tahu tuh anak goblok satu ini loh. Satu orang aja, satu malaikat aja bisa bubarin semuanya. Ini kepala 6 pasukan. Kenapa sih kita kalau kita ini ada terang gitu loh. Kita hidup dalam terang. Jadi kalau hidup dalam terang, ya nggak usah takut gelap lah. Ngerti nggak? Masuk hotel. Ya, masuk hotel. Hotelnya angker. Tidur aja dalam nama Yesus. Ngerti nggak? Pernah ke Taman Safari? Biasanya didikan orang tua masih kayak gitu ya, Kak? Ya, makanya. Orang tua biasa kayak, ayo numpang-numpang dulu. Iya, makanya waktu itu katanya. Makanya beberapa orang seperti itu masuk itu loh, kita terang. Kita terang. Tuhan kita itu tinggal di dalam kita. Ya, kalau Tuhan tinggal di dalam kita. Ya ini loh anehnya, katanya Tuhan tinggal di dalam kita. Tapi begitu kita memasuki wilayah yang menakutkan kita, nggak tahu tiba-tiba merasa Tuhan ada di mana. Ngerti ya? Berapa orang rela nahan pipis, nahan kencing, gara-gara apa? Ada setan. Ngerti ya? Makanya, ayolah gitu loh, ayolah. Gitu. Setan juga tahu kok. Oh, ini ya nih,
anak Tuhan, jangan diganggu, bahaya Jack. Jangan. Dan Tuhan juga bisa jaga kita. Makanya heran saya kok ketakutan. Udah kamu orangnya takutan, suka nonton film horor. Betul nggak? Nonton film horor nutup mata terus, ya ngapain lu nonton? Ngerti ya? Sampai di sini. Makanya orang Kristen nih repot. Udah, apalagi ada lagi loh yang ngusir setan pakai bahasa roh. Nyambung. Iya itu kamu cerdas, tapi di luar sana ngusir setan. Setannya ngomong gini loh, serius di depan saya. Setannya ngomong, "What you talking about?" Dalam bahasa Jawanya, "Kui ngomong apa?" Nggak ngerti aku. Iya, saking takutnya. Dan kalau ngusir setan, caranya gimana sih? Gampang. Pakai cara klasik, tidak usah pakai ramu-ramuan. Ya, ada orang yang harus pakai salib. Harus orang ada pakai minyak. Ya. Ada orang yang pakai ini, pakai itu. Nggak usah, klasik. Alkitab ya. Iya, Alkitab ditaruh di sini, pakai ini. Ya, nyebut ayat-ayat tertentu. Nggak usah. Sebut aja nama Yesus. Udah, selesai. Saya saja yang belum kenal Tuhan Yesus pada saat itu. Punya efek yang dahsyat seperti itu. Apalagi kalian yang sudah hidup dalam itu. Gitu loh, aduh, susah banget sih. Lo tahu nggak, kalau saya ini dulu rumah pertama saya. Rumah pertama, kontrak. Rumah itu Conjuring. Ngomong Conjuring langsung tahu, ini berarti nonton nih. Ini anak satu nih. Conjuring. Tahu kenapa saya sebut Conjuring? Karena tempat saya tinggal itu kuburan yang diuruk. Yang ahli warisnya tidak ditemukan. Jadi di kamar mandi saya, itu konon seorang gadis yang belum menikah dikuburkan. Di dapur saya itu 650.000. Kamar 4. Plus roro jahat banyak banget plusnya. Bayangin, di dapur itu anak kecil dikubur. Jadi ahli warisnya nggak ada. Dan ada beberapa laki lah. Pada saat ada yang tulangnya ketinggalan dan sebagainya. Jadi orang kalau sewa rumah itu nggak pernah lebih dari 3 bulan. Makanya orang-orang tetangga-tetangga bilang, "Pak, kasih saja DP. Jadi kalau 3 bulan kamu kabur aja dari rumah itu." Karena rumah itu berhantu. Sangat berhantu. Dan saya pernah loh ke Jakarta. Saya nggak tutup pintu saya selama 2 minggu. Nggak kunci. Ayo, kalau di rumah Flo hilang nggak semuanya? Rumah nggak dikunci pagar. Semua. Ini 2 minggu saya tidak. Karena kenapa? Horor. Ayam aja nggak berani masuk. Ayam itu nggak berani masuk ke dalam rumah. Kalau di halaman berani. Jadi orang-orang bilang pakai ritual. Pakai ini. Waktu saya masuk, saya tunjukin wisdom. Saya masuk, saya nggak pakai doa macam-macam. Manggil Ghostbuster lah. Enggak, panggil pendeta yang spesialisasi tidak ada. Saya duduk, diam, dan saya katakan, "Tuhan, aku perlu rumah ini. Saya perlu rumah ini. Kenapa? Karena murah. Uang saya hanya cukup buat ini. Dan aku percaya di dalam nama Yesus. Tempat ini. 2 tahun saya tinggal di situ. Nggak ada peristiwa. Nggak ada sebelumnya itu orang, kan sumur ya, orang ngambil air tuh ada cewek di dalam. Begitu saya datengin, ternyata apa? Nggak ada cewek, yang ada air. Gitu loh. Makanya, ayo kejar keserupaan dengan Tuhan. Dia pergi. Nah, yang paling bahaya bukan yang tinggal di sini. Yang paling bahaya yang di sini. Gitu. Ya, Flo. Oke, Kak Sony, sebagai penutup, pesan-pesan apa sih yang mau Kak Sony kasih ke pemuda-pemudi yang lagi nonton acara ini? Pesan-pesan itu dalam sekali. Untuk orang muda,
Saya tidak menyebut anak muda, karena kalau menyebut anak muda berarti ada anak tua. Kalau orang muda berarti ada orang tua. Wajar kan? Keinginan tahu pada kuasa kegelapan. Iya. Hentikan. Kenapa? Karena tidak ada. Kecuali memang engkau ingin masuk ke dunianya sana. Mengikuti sampai akhir di neraka. Cari kebenaran firman Tuhan. Disitulah kita kan bersama-sama dengan Tuhan. Kuasa kegelapan makin ke sini. Makin gila. Orang-orang kejar Freemason, kejar Illuminati, kejar fenomena-fenomena. Hentikan. Ya, gak usah main dengan kuasa kegelapan. Kejar kebenaran. Pindahkan hatimu ke langit baru, bumi baru. Ya, dan yang berikutnya, saya kasih tahu nih. Ya, setan paling gak tahan orang. Dan hidup bertemu. Setan paling gak suka orang. Hidup yang bertemu. Makanya, saya sendiri tahu dunia itu, saya ketawa. Saya ketawa banget gitu. Tadi saya kedatangan tamu. Sorry, ini agak-agak cerita. Dan waktu mau buka pintu, dia ngucapin salam. Padahal kamar di mana yang dia ketuk itu kamar kosong. Dia ngomong gini, "Permisi." Saya bilang, "Itu kamar kosong kenapa?" Ya siapa tahu udah penunggunya. Beda kan? Kenal kebenaran dengan gak kenal kebenaran. So, makanya kalau pikiran kita diisi dengan pikiran Tuhan, beda. Kalau jualanmu misalnya sepi, misalnya kamu jualan makanan. Orang yang kenal Tuhan ngomong apa? Ini pasti disantet. Kalau kenal Tuhan ngomong apa? Kamu itu kalau jualan, ya bumbunya lebih berani sedikit gitu loh. Bumbunya kok sedikit sekali, nggak ada rasanya. Kayak orang kena COVID, nggak ada rasanya sama sekali. Kayak gitu dong. Ada cewek, nggak apa, kalau di sana kan wajib pacaran, kalau kita kan nggak kan. Kita kan ngomong apa? Wah, dia tuh cewek. Kenapa nggak pacaran ya? Mungkin jodohnya ditutup. Kan jodoh ditutup. Mandi dong, mandi. Kamu nggak suka mandi gitu loh. Bau kemana-mana. Dan lagi kelakuan kamu buruk gitu. Mana ada orang yang suka gitu. Kalau ketemu ngegibah aja terus. Bagaimana suka? Ngerti ya? Jadi pindahkanlah hatimu ke situ. Selagi kamu kan nih. Mulia itu betul luar biasa. Tapi semangat ya. Oke, thank you banget nih Kak Sony. Kita udah diskusi banyak ya Kak. Pembahasannya seru banget dan aku yakin ini juga memberkati buat teman-teman yang nonton. Nah, buat teman-teman jangan lupa buat like, komen, dan share video kali ini. Jangan lupa juga buat subscribe channel GSKI Gajah Mada. Dan teman-teman bisa follow IG gski.gajahmada buat info-info selanjutnya. Selamat berjumpa lagi di acara Get Insight selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.